Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, kembali lagi dalam channel Alif 21. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang karya tulis ilmiah. Namun yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana kemudian kita menemukan ide untuk karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Karena sebagian besar dari kita, terutama bagi penulis pemula, hal yang paling sulit dilakukan adalah bagaimana kemudian menemukan ide untuk karya tulis yang akan kita buat. Nah, maka dari itu, kita akan mengupas tuntas bagaimana kemudian menemukan ide kita untuk karya tulis itu. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa terus memberikan informasi tentang seputar karya tulis ilmiah. Baik teman-teman sekalian, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menuju ke materi kita pada hari ini. Baik, tapi sebelum itu kita harus mengetahui mengapa kemudian kita harus menulis. Teman-teman bisa lihat di slide ini bahwa kita adalah agen perubahan, kita adalah pembuat perubahan, dan kita adalah dituntut untuk bisa menjadi kreatif untuk membuat suatu perubahan. Kemudian yang kedua adalah menjadi khasanah keilmuan. Teman-teman sekalian, ketika kita menulis, maka secara tidak langsung kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang sekitar kita, kemudian kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui tentang apa yang kita tulis, sehingga itu menjadi khasanah keilmuan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita. Sebagai seorang manusia, kita berlomba-lomba untuk memperbuat kebaikan, maka menulis merupakan salah satu cara kita respon kita terhadap masalah yang ada di sekitar kita, sehingga itulah bentuk tanggung jawab moral kita kepada orang di sekitar kita dan lingkungan sekitar kita. Baik, kita lanjut. Baik, ide itu muncul ketika adanya masalah. Nah, permasalahan itu adalah ketika kondisi yang kita inginkan atau kondisi yang kita angankan itu berbeda dengan fakta yang ada. Sehingga muncullah masalah. Masalah inilah yang kemudian kita bawa menjadi suatu solusi. Solusi ini awalnya berbentuk ide. Nah, cara menemukan masalah yang kemudian diubah menjadi ide, yang pertama, kita bisa melakukan jangkauan lingkungan sekitar. Jadi, ketika kita berada di rumah kita, kemudian kita melihat sekitar kita, maka dari situ kita bisa menemukan apa saja masalah. Karena pasti banyak, ya, masing-masing kita pasti punya dan pernah menemukan hal-hal yang mungkin di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian yang kedua adalah melalui pustaka ilmiah. Nah, sudah sangat penting bagi kita jika ingin menulis, maka kita harus bisa menemukan minat literasi yang tinggi. Karena dengan membaca, kita akan menambah wawasan kita sehingga ide yang kita akan buat itu akan semakin tajam dan semakin dalam. Yang ketiga adalah mengikuti seminar atau pertemuan ilmiah. Ya, tentu ya, menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah tentu akan memberikan suatu uh, inspirasi bagi kita untuk menemukan ide-ide dalam menulis ilmiah. Yang kemudian yang keempat adalah pernyataan pemegang otoriter. Maksudnya adalah, misalkan seperti ketika teman-teman baca media cetak atau media elektronik, akan ada waktu atau akan ada masa atau akan ada sesi di mana ketika katakanlah itu bupati, kemudian gubernur diwawancarai. Nah, hasil wawancara itu atau ketika gubernur atau bupati itu menyampaikan suatu hal tertentu terkait kondisi wilayah mereka, itu bisa menjadi cikal bakal dari teman-teman untuk bisa menemukan ide apa yang pas untuk wilayah tersebut. Yang kelima adalah daya hayal, bukan halusinasi. Tapi kita membutuhkan intuisi, teman-teman sekalian. Intuisi ini sangat penting ketika kita ingin membuat suatu ide karya ilmiah. Karena Albert Einstein mengatakan bahwa 99% itu adalah imajinasi dan 1% adalah pengetahuan. Artinya, imajinasi juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah brainstorming. Di mana brainstorming ini adalah teman-teman mencoba untuk berpikir berbeda dengan orang lain dan melihat jauh lebih dalam daripada orang lain. Dan melihat sisi yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu adalah 6 kemudian cara kita untuk bisa mendapatkan ide. Lanjut. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan selanjutnya untuk bisa mengasah ide kita? Yang pertama, kita harus dituntut berpikir kritis dan kreatif. Dengan adanya teknik berpikir tingkat tinggi ini, kita akan mengasah kemampuan otak kita untuk berpikir lebih keras dari biasanya. Yang kemudian yang kedua adalah memahami apa masalahnya. Terkadang ketika kita ingin menulis, kita tidak mengetahui masalahnya, sehingga ide yang muncul itu tidak relevan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Maka kita sangat penting untuk memahami apa masalahnya dan apa cikal bakal atau akar dari permasalahannya. Dengan begitu, kita akan paham. Ketika kita paham, maka ide itu akan mudah untuk kita implementasikan dalam sebuah tulisan. Dan yang ketiga adalah think out of the box, berpikir berbeda daripada orang lain. Ini sangat penting. Inilah yang menjadi ciri khas dan karakter daripada ide kita.
Dan yang keempat adalah ubah dalam bentuk hal-hal yang ingin dibuat. Ide itu merupakan suatu hal yang tidak berbentuk. Dia akan berbentuk ketika sudah menjadi karya tulis teman-teman sekalian. Nah, maka ide ini kemudian harus matang, ya, sebelum dia masuk ke dalam karya tulis kita. Ketika dia sudah matang, maka rubah dia ke dalam bentuk tulisan. Karena di tulisan itu adalah gambaran daripada apa yang kita pikirkan atau dari ide itu sendiri. Oke, lanjut. Baik teman-teman sekalian. Banyak sekali ide-ide itu teman-teman sekalian, tetapi tidak ada nilai tambahnya. Kreativitas itu haruslah memiliki value atau nilai tambah. Ketika kreativitas itu dibumbui dengan nilai tambah atau value, maka dia akan melahirkan suatu inovasi. Inovasi inilah yang kemudian teman-teman bisa implementasikan dan teman-teman terapkan. Oke, nah baik. Berikut adalah bagaimana kemudian teman-teman memvalidasi ide. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah memiliki ide, maka memvalidasi ide itu sangat penting. Caranya cukup simpel. Teman-teman bisa lihat di slide ini, bagaimana kemudian kita mencoba untuk bertanya tentang ide kita sendiri. Mulai dari untuk siapa ide ini, bagaimana metodologinya, kemudian bagaimana implementasinya, siapa yang akan mendapatkan manfaatnya, apa dampaknya, apa potensinya, apa masalahnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, selama kita bisa menjawab pertanyaan atas ide kita sendiri, maka teman-teman sangat memahami ide itu. Tetapi di satu sisi ketika teman-teman bertanya tentang ide teman-teman sendiri, tapi teman-teman tidak bisa menjawabnya, maka bisa dipastikan teman-teman belum terlalu paham dengan ide tersebut. Oke, paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Baik, berikut adalah metode yang kedua, mind map. Mind map kita butuhkan untuk melihat sejauh mana ide kita ini berdampak pada sektor apa saja, seluas apa ide kita, dan hal apa yang ingin kita selesaikan. Karena bagaimanapun juga ide kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah itu adalah hal yang selalu ada, dan dia selalu berkembang sesuai dengan zaman teman-teman. Dan dia sifatnya adalah kompleks. Baik, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini mind map, ada lingkaran di sini. Nah, kemudian ketika kita kembangkan, maka jadi seperti ini. Katakanlah yang tadi itu adalah pindah rumah. Yang kita lakukan ketika ingin pindah rumah adalah bagaimana kemudian perabotannya kita harus beli. Maka muncullah lingkaran-lingkaran baru atau lingkaran-lingkaran baru. Kemudian pindah rumah kita juga harus pamitan. Pindah rumah kita juga harus survei mau kemana lokasinya, sehingga muncullah lingkaran-lingkaran baru sebagai akar-akarnya yang baru. Ya, kemudian pindah rumah kita juga harus urus kartu keluarga. Ketika kita pindah rumah kita juga jual rumah yang lama. Jual rumah yang lama itu kita harus beriklan melalui perantara secara langsung. Kemudian akan muncul turunan-turunannya teman-teman sekalian. Pindah rumah kita juga harus mendirikan sekolah yang baru. Begitu seterusnya teman-teman, sampai kemudian pada satu titik kita tidak bisa lagi mengembangkan ide tersebut. Nah, pindah rumah ini kita asumsikan bahwa ini adalah ide pokok kita dari suatu tulisan. Dan yang ini adalah implementasi atau implikasi daripada hal apa saja yang kemudian terjadi. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita ingin menulis karya ilmiah, ide merupakan suatu hal yang sangat penting. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, ketika kita berpikir tentang suatu hal, maka ada jutaan orang juga berpikir sama dengan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengambil angle yang tepat. Sekali angle yang tepat dipakai, tulisan biasanya akan mengalir dengan sendirinya. Dengan angle itu, maka pakailah imajinasi dan kekuatan pengamatan yang terlatih untuk melihat hal-hal menarik yang luput dari perhatian orang lain. Think out of the box. Yang kedua adalah perhatikan orang yang punya pandangan berbeda atau unik untuk mengerti suatu persoalan. Intinya teman-teman sekalian, find your ninja ways. Bahwa kita menulis harus punya karakter teman-teman sekalian. Baik, nah berikut ini adalah hal-hal yang kemudian dihadapi oleh penulis pemula. Plagiarisme. Teman-teman sekalian, menulis itu adalah suatu proses. Maka teman-teman harus bisa menikmati prosesnya. Dan tidak ada yang instan teman-teman sekalian. Maka sekali lagi, untuk teman-teman yang fokus di karya ilmiah, maka jangan lakukan plagiarisme. Yang kedua adalah writer block. Writer block ini terjadi karena teman-teman tidak paham dengan apa yang teman-teman tulis. Maka pastikan teman-teman memahami apa yang ingin menjadi topik pembahasannya. Yang ketiga adalah menyelesaikan tulisan. Teman-teman sekalian, seburuk apapun tulisan teman-teman itu adalah interpretasi pemikiran terbaik yang teman-teman punya, maka selesaikanlah tulisan itu. Dan terakhir adalah kesan membaca. Dengan adanya kesan membaca, maka karya kita akan mendapatkan suatu hal yang menjadi nilai tambah bagi orang lain. Baik, mungkin ini adalah slide terakhir dari saya tentang ide. Yang pertama, orang yang berani menulis adalah mereka yang berani bermimpi, dan yang bersedia membagi mimpinya kepada orang lain adalah mereka yang siap meneruskan mimpinya tersebut.
Semakin kita sering menulis, maka akan semakin lekatlah ilmu tersebut pada diri kita. Dan untuk meninggikan pengetahuan yang kita miliki, sampaikanlah kepada orang lain. Intinya, teman-teman sekalian, hal yang paling penting ketika kita ingin menulis adalah menemukan ide. Ide itu akan lahir ketika kita memiliki tanggung jawab, ketika kita memiliki rasa empati dengan lingkungan kita. Dan ide yang baik itu adalah ketika dia relevan dengan permasalahannya. Maka pahamilah masalah itu dengan baik, maka akan memunculkan ide yang luar biasa. Ide itu tidak terlalu besar, teman-teman sekalian. Yang penting dampaknya seperti apa. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Ya, silakan bertanya kepada saya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Nantikan video berikutnya tentang karya tulis ilmiah. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Nggak diedit lagi? Edit lah.